Hey Skrulls, welcome to Breakdown. Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Gue baru aja maraton Made in Abyss beberapa kali buat nyari detail kecil dan ini hasilnya. Di sini gue bakal ngambil sumber dari Made in Abyss versi series dan juga movie biar durasi video ini bisa lebih lama. So, mari kita mulai. Detail pertama, ketika Rico terhempas di episode 1, bisa kalian perhatikan kalau helmnya terlepas dan Rico menggunakan tangannya untuk melindungi kepala. Scene ini sekilas memang terasa biasa saja, tapi kalau kalian pikirkan, ini sebenarnya detail yang menarik karena memberitahu kita kalau Rico adalah seseorang yang benar-benar terlatih sebagai petualang. Teman gue pernah ngomong kalau di dalam bela diri, mereka diajari dan dibuat terbiasa untuk jatuh, sehingga cedera yang mereka terima ketika jatuh bisa diminimalisir. Nah, gua atau sebagian besar dari kita yang adalah orang awam pasti tidak tahu kalau ada hal yang harus dilakukan ketika diri kita terjatuh. Salah satunya adalah melindungi kepala kita agar terhindar dari benturan yang berbahaya. Kedua, di tempat Rico menemukan Regu, terlihat kalau ada sebuah pohon tinggi berbatang kecil. Nah, kalian nyadar nggak? Kenapa pohon setipis itu bisa berdiri dengan kokoh, padahal lokasinya berada di ujung jurang yang sangat rentan terkena angin kencang? Apalagi kalau melihat dari bekas tembakan di atas pohon, sepertinya Regu menembakkan lasernya dari atas pohon itu untuk bisa menyelamatkan Rico. Yang jadi pertanyaan, kok bisa pohon setipis itu bisa menahan angin yang kencang dan aftershock dari serangannya Regu? Ternyata alasannya simple. Rico sempat ngomong kalau pepohonan yang ada di sini disebut pohon mengeras. Sesuai namanya, pohon mengeras sudah pasti adalah pohon dengan batang yang sangat keras. Sehingga meskipun batangnya berukuran tipis, pohon tersebut akan tetap kokoh karena memiliki pondasi yang sangat keras. Ketiga, gue baru notice kalau rambutnya Ozen dan Belchero memiliki warna rambut yang sama. Mungkin saja mereka punya hubungan, atau mungkin warna rambut seperti itu adalah hal yang lumrah bagi para Delver berusia lanjut. Oh, satu lagi, di anime memang gak dijelaskan, tapi di manga kita diberitahu kalau Belchero awalnya adalah seorang Delver yang kemudian pensiun karena cedera lutut. Makanya dia menggunakan tongkat sebagai alat bantu. Keempat, gue tuh penasaran kenapa Rico berkali-kali sebut perut merah sebagai ular. Contohnya di sini nih, Rico ngomong kalau aku tidak menolongnya, dia pasti jadi makanan ular. Ternyata jawabannya ada di manga. Di sini dijelaskan kalau perut merah memang adalah monster dengan spesies ular. Kelima, pada saat Regu pertama kali membuka matanya, bisa kalian lihat kalau ruangan itu diterangi dengan cahaya kuning atau orange. Tapi setelah tersadar, ruangan itu ternyata diterangi dengan cahaya hijau. Nah, ini adalah pertanda kalau listrik di panti menjadi padam akibat Rico. Dan kalau kalian notice, Shigi yang melihat ke arah lampu langsung sadar dan dia pergi keluar ruangan untuk mengecek apakah seluruh panti benar-benar mati lampu. Setelah itu, seperti yang bisa kita lihat, Shigi langsung balik ke kamar dan memberitahu Rico mengenai mati lampu itu. Keenam, di episode 2, Rico menjelaskan kalau Regu itu tahan api. Lalu di episode 1, Nat ngomong kalau Rico memasukkan batu bara ke dalam mulutnya Regu. Nah, di saat Regu baru tersadar di episode 1 ini, kita sempat diperlihatkan scene batu bara yang dibakar. Ini berarti si otak patah Rico ngemasukin batu bara yang masih membara ke dalam mulutnya Regu. Ketujuh, pada saat Rico masuk ke dalam Guild Delver untuk melihat dokumen yang dibawa ibunya, ruangan itu dibuat sangat gelap dan hanya boleh diterangi dengan cahaya redup. Alasan kenapa ruangan itu dibuat gelap karena cahaya, atau lebih tepatnya terlalu banyak cahaya, dapat membuat dokumen tersebut luntur atau bahkan rusak. Karena ini adalah dokumen super penting dari seorang peluit putih yang berisi informasi dari lapisan 6, maka sangat wajar kalau dokumen tersebut ditreatment dengan sangat hati-hati. 8. Gue punya satu pertanyaan nih. Surat ini kan salah satu dokumen yang ada di catatannya Liza, jadi harusnya dokumen ini dijaga baik-baik oleh Guild Delver. Lalu kenapa Rico bisa punya lembaran aslinya? Asumsi gua, karena surat ini dianggap tidak penting oleh Guild Delver, jadi mereka membiarkan Rico untuk membawa pulang surat ini. Atau asumsi lain, Rico mungkin saja mencuri dokumen itu tanpa disadari pihak Guild. Sebelumnya kan kita sempat diberitahu kalau Rico adalah anak yang sudah sering menyembunyikan artefak yang dia temukan. Jadi bisa dibilang kalau skill mencuri Rico cukup tinggi. 9. Setelah berurusan dengan jeritan mayat, Rico ngomong ke Regu kalau buku catatannya hilang dan dia berasumsi kalau buku itu jatuh karena melihat pengunci kantongnya rusak. Nah, coba kalian perhatikan. Rico ngasih kode kalau penjepit kantong kanannya rusak yang menjadi pertanda kalau dia menyimpan buku catatannya di kantong sebelah kanan. Tapi kalau kita mundur, di sini terlihat kalau saat ini Rico lagi memegang buku di tangan kirinya. Lalu sesaat setelah dia lari, bisa dilihat kalau Rico tidak lagi membawa buku catatannya. Melihat posisi buku yang ada di tangan sebelah kiri, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda Rico yang menyentuh kantong sebelah kanannya, gue pun berkesimpulan kalau buku catatan itu bukan hilang karena jatuh, tapi sebenarnya buku itu ketinggalan di dalam hutan Amagiri.
10. Setelah Regu menembakkan lasernya di episode 5, Riko ngomong seperti ini. Kurang lebih, sebesar ini ukuran laser yang kamu tembakkan ketika menolongku pertama kali. Lalu Riko ngomong lagi kalau jarak tembakan itu sekitar 200 meter. Alasan kenapa Riko ngomong kurang lebih, karena dia sendiri pun tidak yakin berapa ukuran pasti laser itu, karena pada saat itu dia tidak menggunakan kacamata. Ingat di episode 2, Jiro ngomong kalau penglihatan Riko sangat buruk karena kutukan dari Abyss dan dia harus menggunakan kacamata dari kristal. Satu lagi, melihat Riko yang bisa mengukur jarak tembakan Regu, padahal saat itu dia tidak menggunakan kacamata, artinya insting Riko sebagai petualang sangatlah tinggi hingga dia bisa mengukur jarak tanpa mengandalkan penglihatan yang jelas. 11. Sesaat sebelum Ozen menggunakan baju tempurnya, coba perhatikan baik-baik tangannya dia. Kalau diperhatikan, terlihat kalau tulang lengan bawah dan tulang telapak tangan Ozen sangat menonjol. Seakan-akan daging di tubuhnya sudah tidak ada dan digantikan dengan relik. Asumsi gua, cara kerja relik yang Ozen gunakan adalah mengonsumsi daging dan otot sang pengguna hingga hanya menyisakan tulang. Makanya tulang belulang Ozen terlihat sangat menonjol. Tapi sebagai gantinya, relik itu mengambil alih fungsi daging dan ototnya yang sudah dikonsumsi, lalu memberikan kekuatan fisik yang sangat luar biasa kepada penggunanya. 12. Alasan kenapa Ozen menggaruk-garuk peluitnya Liza, karena gua rasa dia ingin memastikan apakah ini adalah peluit yang asli atau replika. Ingat di episode 2, kita sempat diperlihatkan kalau ada banyak sekali replika peluit putih yang dijual ke masyarakat. 13. Karena Ozen menyuruh mereka bertahan hidup dengan perlengkapan seadanya, makanya di sini Regu tidak membawa helm dan juga mantelnya. 14. Pantasan di akhir episode 13 kita diperlihatkan si Nanachi sedang membuat tas baru, karena kalau kalian lihat di sini, Regu meninggalkan tas mereka yang sebelumnya di saat dia menggendong Riko ke rumahnya Nanachi. 16. Gue cukup penasaran, kenapa Blaze Rip dan Scarlet Umbrella yang mereka bawa harus ditutupi kain? Padahal harusnya relik tersebut akan jauh lebih mudah diakses kalau dibiarkan tergantung saja tanpa perlu ditutupi kain. Logikanya nih, mereka harus ngebuka dulu kain yang ngebungkus relik tersebut sebelum bisa digunakan. Gue punya dua asumsi. Asumsi pertama, Ozen ngomong kalau makhluk Abyss punya insting yang kuat, jadi mereka bisa tahu mana perlengkapan yang bisa saja membahayakan diri mereka. Nah, dengan menutupi relik dengan kain, hal ini bisa membantu menyembunyikan keberadaan senjata mereka agar tidak menarik perhatian makhluk Abyss. Karena kalau sudah ketahuan, senjata mereka akan diincar seperti yang terjadi kepada Blaze Rip di lapisan 4. Atau asumsi kedua, untuk menghindari perhatian makhluk Abyss yang suka memakan relik. Di episode 1, kita diperlihatkan scene perut merah yang memakan tas Nat. Jadi mungkin saja ada makhluk Abyss yang akan tertarik jika melihat relik karena dianggap sebagai sumber makanan. 17. Kalian mungkin penasaran dari mana asalnya payung ini. Payung ini adalah artefak kelas 4 bernama Scarlet Umbrella yang merupakan payung biasa yang ditempeli ke pinggan arang pasir. Hal ini dijelaskan di manga kalau ada orang yang sengaja membuang relik ini dan Riko memungutnya lalu dia beranggapan kalau payung ini bisa digunakan sebagai tameng. 18. Tirai kamarnya Mitty dibuat mirip seperti bentuk mulutnya Mitty. 19. Kupu-kupu yang muncul di lapisan 1 ketika Riko pingsan, muncul lagi di lapisan 4 ketika Riko hampir mati dan ketika dia berada di dalam rumahnya Nanachi. 20. Alasan kenapa Riko heran melihat masakannya Nanachi dan bertanya, ini pakai bahan-bahan tadi? Karena bahan utama yang Nanachi gunakan adalah ikan Goliath, yaitu ikan yang sama yang pernah Riko masak ketika mereka masih di lapisan 1. 21. Nanachi menjelaskan kalau kutukan Abyss sebenarnya adalah medan gaya. Medan gaya ini bisa bergerak mengikuti pergerakan manusia, bahkan mereka bisa bergerak hanya dengan nafas. Nah, ini menjelaskan kenapa Nanachi menyuruh Regu melihat ke atas, karena dengan melihat ke atas, nafas Regu akan bergerak ke atas sehingga membuat medan gaya ikut bergerak ke atas juga. Dan buat kalian yang penasaran apakah Regu bisa bernafas atau tidak, hal ini bisa dilihat di movie ketika dia berenang. Nah, ketika berenang, Regu kan tahan nafas nih, artinya dia bisa bernafas. 22. Alasan kenapa monster bola duri bisa menghindari serangan Regu karena tepat sebelum menembak, Regu melepas genggamannya. 23. Ketika menjahit lukanya Riko, Nanachi ngomong kalau dirinya tidak pandai menjahit. Padahal kalau kalian perhatikan jahitannya, Nanachi mampu menjahit luka Riko dengan sangat rapi. Alasan kenapa Nanachi mampu menjahit serapi itu, karena kalau kalian lihat di dalam kamarnya Mitty, yang sudah pasti adalah hasil buatannya Nanachi, sehingga dia bisa dibilang cukup mahir dalam menjahit. Hanya saja, dia tidak percaya diri dengan kemampuan menjahitnya. 24. Kalau kalian baca di versi manga, scene surat balon yang diterbangkan Riko sebenarnya tidak ada di versi manga sehingga bisa dibilang tidak canon. Tapi, gue punya sebuah asumsi kenapa scene ini dibuat meskipun tidak canon. Ingat ketika Regu ngomong ke salah satu peluit hitam yang dia selamatkan di lapisan 4. Asumsi gue, surat yang mereka tulis di akhir episode 13 isinya tidak beda jauh dengan apa yang Regu sampaikan ke peluit hitam itu. Apalagi seperti perkataan Shigi, jika ada surat yang dikirim dan itu bukan dari peluit putih, maka surat tersebut akan dianggap palsu. Jadi, meskipun versi anime memunculkan scene non-canon, hal ini tidak akan terlalu mengganggu ceritanya. Nah, informasi yang Shigi sebutkan pun mengarahkan gua ke sebuah asumsi lain.
Sepertinya, alasan kenapa Liza melampirkan kulit putihnya bersamaan dengan dokumen tentang lapisan 6 agar dokumen tersebut tidak dianggap palsu. Berhubung Liza sudah tidak bisa naik, dia pun mengutus Reigo untuk naik ke permukaan sambil membawa peralatan dan juga catatannya tentang lapisan 6 sehingga orang-orang di permukaan bisa mendapatkan pengetahuan itu. Nah, agar semua catatan itu tidak dianggap bohong, Liza pun melampirkan kulit putihnya sebagai jaminan kalau ini adalah catatan asli. 25. Di episode 11 Nanachi ngomong kalau tangan Riko bisa disembuhkan tapi tidak mungkin bisa kembali seperti semula. Makanya di episode 13, Nanachi ngebuat alat bantu genggam untuk Riko dan semenjak saat itu, Riko selalu menggunakan alat tersebut. Dengan kata lain, tangan Riko beneran cacat. 26. Di movie, kita diperlihatkan ransum tipe 4 yang berwarna coklat. Tapi di awal episode 13, kita diperlihatkan ransum makanan berwarna putih. Sehingga mungkin, ransum yang Nanachi makan di sini masih tipe 3 ke bawah. Masih ada hubungannya dengan ransum, di sini Riko ngomong kalau rasanya seperti tembok. Nah, autor Metinabi sudah mengkonfirmasi kalau Riko memang pernah makan tembok, makanya dia tahu rasanya tembok seperti apa. Satu lagi tentang ransum, Riko ngomong kalau ini adalah sumber makanan bagi mereka yang turun ke lapisan di bawah 4. Kenapa lapisan di bawah 4? Karena dari lapisan 1 sampai 4 bisa dilihat kalau masih cukup mudah untuk mendapatkan sumber makanan karena lingkungan itu masih banyak hewan dan tumbuhan. Tapi ketika masuk ke lapisan 5, seluruh lapisan ini adalah es dan juga lautan, sehingga sumber makanan yang bisa diburu sangatlah sedikit. Memancing pun bukan opsi yang bagus, apalagi berenang di dalam air seperti yang Reigo lakukan, karena jika mereka naik ke permukaan, pasti mereka akan terkena kutukan abis. Makanya untuk mengatasi hal ini, Bonru pun membuat ransum untuk menggantikan makanan pokok di lapisan 5. 27, ini adalah detail yang gue dapatkan dari Instagram mencoba 123445. Ketika Riko bertemu salah satu umbrahen di taman bunga, umbrahen itu ngomong kalau taman bunga ini sudah berubah menjadi sarang para serangga dari lapisan 6. Nah, pertanyaannya, kenapa serangga dari lapisan 6 bisa naik ke lapisan 4? Asumsi terkuat, Reigo adalah orang yang tanpa sadar telah membawa larva serangga itu dari lapisan 6 ketika dia sedang dalam perjalanan naik ke permukaan. 28. Di versi movie, Nanachi ngomong kalau lasernya Reigo dapat menetralkan medan gaya. Nah, si Instagram mencoba 123445 berteori kalau di dalam diri Reigo ada semacam core energi yang terus-menerus aktif dan membuat seluruh medan gaya di sekitar tubuh Reigo menjadi netral. Makanya Reigo bisa kebal dari kutukan abis. Nah, kalau asumsi gua, karena lasernya Reigo mampu menetralkan medan gaya alias menetralkan kutukan abis, maka ini membuka kemungkinan kalau Riko masih bisa naik ke permukaan jika dia tahu caranya mengeksploitasi hukum abis dengan menggunakan lasernya Reigo. Dan detail terakhir, detail ke-30, gua nemu scene ini. Dame dame, dame dame, dame dame, dame yo, dame dame yo. So itu tadi semua detail kecil yang sudah berhasil gue temukan setelah maraton Metinabis. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Tikus Abu-Abu. Baca dengan penuh semangat. Puja artefak suci Dewi Roxy. Ada dari Joka, Sensei, Mushoku Tensei light novelnya sudah tamat kah? Gue taunya web novelnya sudah. Nah, karena lu komen begini nih, gue baru sadar kalau ternyata light novel Mushoku Tensei belum tamat. Ternyata yang sudah tamat itu web novelnya, dan light novelnya baru rilis volume 24 bulan Desember 2020 kemarin. Masih dari Joka, Sensei, novel Mushoku Tensei yang originalnya bahasa apa? Ada bahasa Indo original kah? Dan tahu nggak jual di mana? Setahu gue, originalnya ada bahasa Inggris dan Jepang. Kalau resmi Jepang sudah volume 24, kalau resmi Inggris baru sampai volume 9. Untuk versi digital resmi Inggris, lu bisa beli lewat Amazon Kindle. Ada dari Junos, berapa banyak judul anime yang ditonton dalam satu minggu? Kalau gua maraton palingan cuma satu doang, itu pun buat detail kecil. Masih dari Junos, aku masih bingung kenapa Overlord dan Log Horizon dimasukkan ke dalam genre isekai bukan genre game. Padahal pemainnya gak mati terus bereinkarnasi. Nah, gini, kalau lu beranggapan isekai harus bereinkarnasi, artinya hasanah keisekaianmu masih kurang. Isekai itu ada banyak macam metodenya dan tidak harus lewat reinkarnasi. Yang penting CMC berpindah ke dunia lain yang adalah dunia nyata dan bukan dunia virtual atau game. Kalau Log Horizon, gue sekarang kurang yakin apakah itu isekai atau murni game. Tapi untuk Overlord, ini 100% isekai dan Ain sudah tidak ada di dalam game. Lihat saja video gue yang sudah bahas 7 salah paham di anime Overlord dan gue yang mencoba sarkas tentang Overlord anime game. Ada dari Summergrass, gak tahu pengen nyawer aja, makasih. Ada dari Haizul, Sensei, beli DVD anime Sub Indo di mana ya? Sudah DVD Sub Indo pula. Gue gak tahu sih. Dan terakhir ada dari Simping for Neuronis. Bang, bahas The Five Force di Nazarik dong. Ntar bro, habis 13 pahlawan lah gue bahas. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.